Доброе утро, добро пожаловать на наш канal Keluarga Rusia Indonesia ya Kezia. Hari ini aku mau bikin video random. Aku bingung mau bikin video apa. Di sini tuh hari ini lagi dingin, maksudnya minggu ini lagi dingin. Di luar itu minus 16. Tapi aku hari ini harus pergi. Sebenarnya juga malas juga pergi karena minusnya udah terlalu rendah banget. Cuman mau nggak mau emang aku harus pergi. Hari ini aku mau ke social office sama ke poliklinik buat USG after kehamilan. Nah sekarang aku mau makan pagi dulu. Nanti aku liatin aku makan apa ya. Happy watching. Ini sarapan aku. Hari ini aku sarapan menu Eropa banget. Ini jadi makaroni campur keju di sini dan ini omelet. Omelet bikinan Roman. Tapi dia lupa ngasih itu dong, ngasih apa? Garam, jadi aku harus kasih kecap asin. Nah untuk menambah rasa kita akan memakai, kelihatan nggak ya, sriracha. Selamat makan. Makaroninya jadi nanti tuh aku pergi ke social office buat minta kayak surat rekomendasi gitu untuk ngambil uang aku yang 20.000 harusnya, tapi dia 18.000 karena nggak bisa ngambil di sana, untuk ditujuin ke kantornya Roman karena dia kerja di kantor maksudnya dan bisa mereka minta atas nama Roman bukan atas nama aku. Dan abis itu kita pulang dulu ke rumah, mungkin sekitar jam setengah 3 apa jam 3-an kita keluar lagi, kita mau ke poliklinik untuk cek USG setelah kehamilan karena kan di sini perlu cek USG setelah kehamilan. Jadi nanti Emma kita titipin sama babushka dedushka, yaitu kakek nenek Emma atau mama papahnya Roman. Kenapa kita titipin? Karena Emma itu belum divaksinasi kan, jadi kita nggak berani buat dia keluar. Terus habis itu kalau misalkan di sini minus 15 ya Beb ya, minus 15 itu nggak direkomendasikan untuk membawa bayi keluar rumah. Oke, aku mau lanjut makan dulu. Ikutin terus ya. Aku udah selesai makan nih. Sekarang mau kasih tahu ini mertua aku lagi masak daging sapi, cuman aku nggak tahu diapain. Yang tadi aku bilang di luar kan dingin ya, ini sekarang di luar itu minus, bentar nggak kelihatan, minus berapa itu, 14, 15, dan itu udah snowfall, nggak snowfall sih. Ini Emma sekarang lagi main sama papahnya. Nah, Emma ya, Emma bajunya udah kecilan ya, dan dia belum tertarik main ya teman-teman. Habis ngurusin dia tadi, nenek dan segala macem. Aku mau mandi dulu sebelum kita pergi, dan di belakang ada Roman, dia lagi ngeliatin cuacanya kayak apa. Aku mandi dulu, siap-siap. Habis itu nanti aku kasih tahu aku biasa pakai baju apa kalau misalkan suhunya minus 15, minus 16. Oke, ini aku udah selesai mandi. Jadi ini daleman baju aku yang aku pakai, lapisan dalam. Kalau misalkan musim winter sebenarnya sama aja, untuk mau minus kurang dari minus 10 atau plus 5. Tapi mungkin yang aku bedain itu cuman di ini kalgotnya atau stockingnya. Jadi kalau di aku ini pakai agak tebelan. Kalau misalkan cuman minus 5 atau minus 4-an, aku biasa pakai yang agak tipisan. Terus baju sweater sama jeans. Udah gini aja sih dalaman, kita nggak pakai yang berlapis-lapis. Nanti mungkin jaketnya aku kasih tahu. Dan di winter tuh biasa tangan aku itu ini pecah-pecah, kelihatan nggak ya? Ini nggak kelihatan nih, bentar. Aku kasih tahu yang tangan kanan. Tuh kayak gini. Meskipun udah dikasih hand cream tuh tetap sama kayak gini. Jadinya biasa tuh dia mulai pas musim gugur udah mulai kayak gini. Musim winter lebih parah lagi. Walaupun aku cuma stay di rumah ya, nggak kemana-mana.
Oke, aku mau pakai baju dulu. Jadi begini aja, baju, sweater, sama celana dan kalgoti. Kalau misalkan buat aku pribadi, kalau musim winter itu jangan harap lo jadi pakai baju bagus jadi fashionista, karena pasti nggak bisa. Kalau buat aku pribadi ya, kecuali cewek-cewek yang emang niat banget untuk pakai baju bagus tuh biasa mereka ya gitu deh, kelihatan fashionistanya. Dalam itu kita ada ini central heater, jadi ya di dalam tuh nggak kerasa panas. Ini udah ada dari sananya. Ini tuh jadi panas nih, kalau dipegang nih panas, dan dia bisa sampai plus 22 plus 23 di dalam rumah. Jadi ya nggak perlu ketakutan kedinginan, atau misalkan pakai sweater dalam rumah atau kaos kaki dalam rumah tuh nggak perlu. Guys, tadi aku lupa bikin video tentang baju luaran aku. Nanti aku bikin aja di dalam mobil ya, aku tunjukin. Dan ini saljunya tebal, sangat-sangat tebal. Bener ya, Beb ya? Ya. Tuh, tebal banget. Nah, kok kalau salju tebal gini bisa main ski nggak? Ski? Ya. Masih bisa main ski, masih bisa. Dan ini ada snowfall. Tuh, kelihatan nggak ya? Kelihatan sih harusnya. You can show the thickness. Nih, ini tuh tebel banget. Ini juga tuh sampai kayak gini tebelnya. And last winter it wasn't like that. Iya. Seingat aku musim dingin tahun lalu tuh nggak sampai kayak gini ya, Beb ya. Yeah. Paling minimum tuh minus berapa? Minus 10 deh kalau nggak salah, atau minus berapa gitu. There's less snow. Snownya lebih sedikit. Tuh ada burung apa nih? Pigeon. Ini sekarang kita mau ke garasi dulu, kita mau ambil mobil. Ada angin. Meskipun di luar minus 15-16, ini di dalam plus 1 dalam mobil. Engine-nya ya, Beb, ke sini atau apa? No, outside the machine. Nah, biasa itu aku pakai ini kayak biasa. Ini apa namanya? Shapka atau topi. Terus jaketnya aku juga pakai yang agak lebih tebel. Tuh, kayak gini. Jangan kemarin kalau minus 2 tuh aku cuma pakai yang bulu-bulu itu doang kan. Nah, ini sekarang pakai lebih tebel. Dan ini apa namanya? Ini apa namanya? Scarf. Pakai scarf. Dan jangan lupa juga pakai percati atau sarung tangan. Ini karena minusnya cukup tinggi, cukup rendah. Maksudnya cukup rendah. Jadi kita harus hati-hati saat mengendarai. Bener, Beb? Benar, karena jalannya lebih licin ya. Terus saljunya juga tebal. Jadi biasa kalau misalkan lagi begini tuh, kalau nggak hati-hati sering banget kecelakaan. Tapi di Moskow sekitarnya sering kecelakaan sih. Sering kecelakaan, jadi harus hati-hati saat mengendarai. Ini kita lagi nunggu lampu merah menjadi lampu hijau. Nah, ini jalanannya. Biasanya tuh kalau misalkan ada di beberapa tempat, kalau emang saljunya lagi tebel, itu mereka kayak pakai truk gitu deh. Pakai truk, dia jadinya kayak nyiram garam ya, semacam kayak garam gitu, kandungan garam. Jadinya nanti jalannya tuh nggak terlalu licin gitu. Ini kita jalan agak apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, agak grunjal karena tebel saljunya. Jadi kita udah sampai, dan tempatnya kayak gini, agak tua gitu. Jadi yang ngurusin kayak tunjangan tuh di sini. Ini kita udah selesai, dan lihat dong, ini apa sih namanya? Kaca depannya udah dipenuhi dengan
salju. Jadi harus dinyalain ininya Beb ya, dinyalain dulu ya. Pemanas untuk depannya. Ya. Begitu. Banyak orang pasti bilang enak ya kalau lagi bersalju, padahal tuh enggak. Menurut aku tuh enggak, karena ribet. Istilah kita kalau misalkan mau pergi keluar aja deket-deket harus pakai baju lagi, sweater segala macam, ganti baju, harus pakai jaket lagi. Sedangkan kalau misalkan lagi nggak bersalju atau di Indonesia misalkan pakai cuman celana pendek, nggak perlu ganti-ganti baju lagi, tinggal keluar yang deket-deket. Terus juga kalau misalkan ada mobil parkir di luar, nah itu kalau lagi tebel-tebel gini kita harus ngeserok saljunya supaya mobilnya bisa jalan ya Beb ya. Kalau nggak diserok nggak bisa gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalkan orang pergi, mereka harus jalan lebih awal karena mereka mau nyerokin itu salju dulu gitu. Jadi kalau misalkan menurutku kalau lagi musim dingin gini lebih enakan emang cuma tiduran di rumah doang, santuy-santuy, daripada keluar. Kalau emang keluar emang ada perlunya doang, kalau nggak ada perlu mendingan di rumah gitu. Kita udah selesai, kita mau on the way ke rumah sekarang. Ini tadi kantornya juga nggak jauh sih dari rumah kita, dan nanti jam 4 sore, jam 2:30 kita harus berangkat lagi ke poliklinik. Makasih udah ngikutin video random aku hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan lain sebagainya. Bye,